Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu anzirkumul jannatu wa istumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama saya bersyukuri atas adanya Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan segala macam bentuk kenikmatan dan lain sebagainya untuk kami semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Para saudara-saudara semuanya yang saya hormati, khususnya para ulama, para ustadz, para penyampai-nyampai agama, dan semuanya yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kurang teratur di dalam penyampaiannya. Sebelumnya saya mohon maaf dulu. Mengapa saya mau menampilkan ini? Karena saya juga ingin melestarikan keilmuan yang saya pahami ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua orang. Yang saya ingin saya sampaikan pertama yaitu tentang menuntut ilmu. Insya Allah anak kecil pun tahu dasar keilmuan ini. Tolabu ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam. Insya Allah banyak yang hafal dalil ini, namun tidak memahami dalil yang dihafal ini. Hanya taunya menuntut ilmu saja. Padahal yang dimaksud wajib menuntut ilmu ini yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Karena kenapa saya bisa itu dikatakan tidak tahu ataupun tidak mengerti maksudnya? Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda, taraktu fikum amroini la tadilu ma tamasaktum bihima kitabillahi wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya telah kutinggalkan, kata Rasulullah, di dalam dua perkara yang itu tidak akan sesat selagi kalian berpegang teguh dengan kitab kedua ini, yaitu kitabillah, kitabnya Allah, Al-Quran, dan sunnahku Rasul, sunnahku Nabi, yaitu Al-Hadis. Nah, itu tidak akan sesat para saudara apabila kalian berpegang teguh dengan
Al-Quran dan Al-Hadis. Nah itu yang dimaksud wajib menuntut ilmu itu ilmu Al-Quran Hadis. Adakah kita sudah mempelajari Al-Quran Hadis? Kalau sudah, dipertahankan, jangan sampai diabaikan, karena ini adalah jalan tunggal untuk bisa mentaati aturan Allah Rasul. Nah, kalau kita tidak mempelajari Al-Qur'annya, tidak mempelajari Al-Hadisnya, bagaimana akan tahu aturan Allah Rasul? Di dalam aturan Al-Qur'an itu kan ada cerita, ada larangan, ada perintah. Kalau perintah, ya dikerjakan sapol kemampuannya. Kalau itu larangan, yang larangan ya dijauhkan sejauh-jauhnya. Kalau itu cerita ya kita percayai. Jadi kita ini tidak menyepelekan. Artinya itu kalau disampaikan tentang surga neraka itu paham, tidak nyeleneh. Misalkan disampaikan sama ulamanya tentang surga, memang udah tahu surga itu seperti apa, kayak sudah tahu aja. Nah itu namanya nyeleneh. Itu menunjukkan tidak iman. Nah seperti itu. Allah kayak udah pernah masuk neraka aja. Nah itu namanya nyeleneh. Tidak menunjukkan kualitas keimanannya. Itu saudara, seharusnya malu kalau sampai ada yang berkata seperti itu. Nah itu ketidaktahuan tentang Al-Quran dan hadis nanti akan bisa terjadi seperti itu. Bagaimana cara mentaati aturan Rasulullah? Karena Rasulullah ini adalah Nabi yang terakhir diutus oleh Allah untuk mencontohkan bagaimana ibadah kepada Allah. Nah seperti itu. Nah kalau kita tidak mengaji Al-Hadisnya, terus bagaimana akan tahu? Nah ini adalah jalan tunggal untuk bisa masuk surganya Allah, selamat dari nerakanya Allah. Nah ini jalan tunggalnya, udah dijamin oleh Rasulullah kan. Tadi sudah saya sampaikan. Nah terus di Al-Qur'annya juga dijanjikan oleh Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yata'addahu yutah, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Maaf saudara. Artinya barang siapa yang bisa taat Allah Rasul wajib masuk surga. Nah ini para saudara difahami betul dan benar-benar diyakini secara iman. Percaya tidak dengan firman-Nya Allah seperti ini. Bukan berarti kita sudah tahu surga, itu bukan. Karena kita iman, percaya apa yang difirmankan Allah. Dan yang kedua sebaliknya, wa may yasilaha wa rasulahu wa yata'addahu yudkhilhu nar. Dan barang siapa yang tidak bisa taat Allah Rasul wajib masuk neraka. Itu Allah yang mewajibkan. Bukan berarti kita sudah pernah ke neraka ataupun melihat di sana, bukan. Karena kita iman kepada Allah. Apa yang difirmankan ya kita yakin. Itu para saudara. Nah, itu yang namanya tolabu ilmi fardhatun ala kulli muslim, itu seperti itu. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam. Yaitu ilmunya Al-Quran Hadis. Dan ada ya yang disampaikan Rasulullah lagi, ilmu qabla amal. Menuntut ilmu itu sebelum mengamalkan. Jadi ilmunya dulu kita tuntut,
kita pahami, baru kita amalkan. Itu kalau mau ngikutin aturannya seperti itu. Nah, ilmu itu juga disampaikan oleh Rasulullah ada 3. Maksudnya ilmu yang wajib ya. Ilmu salah satu wa masiwa. Wa huwa fadlun ayatun mukamah au sunatun qaimah au faridatun adillah. Ada 3 ilmu yang wajib kalian cari. Nah, selain 3 ilmu yang kalian cari ini adalah ilmu kelebihan, ilmu urusan dunia. Artinya tidak wajib, boleh dicari, boleh tidak. Adapun yang wajib yaitu 3. Ayatun mukamah, ayat yang dibuat hukum, yaitu Al-Quran. Al-sunatun qaimah, sunnah yang tegak, yaitu Al-Hadis. Ay farudatun adillah, pembagian waris yang adil, yaitu sudah tercantum di Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11-12, dan dipraktekkan oleh Rasulullah di hadisnya banyak. Kalau kalian bisa mempelajari Al-Hadisnya, nanti akan ketemu bagaimana cara-cara pembagian waris yang sesuai tuntunannya. Itu seperti itu para saudara. Dan terus nah dulu para saudara, ini ada gangguan sebentar. Itu para saudara, banyak yang kita tidak tahu di dalam urusan Islam itu sendiri. Padahal Islam itu banyak yang mengartikannya. Islam itu adalah arti kata dari menyerah. Artinya menyerah diri kepada Allah. Bagaimana cara kita menyerah diri kepada Allah? Ya mau mengikuti aturannya Allah, mau mengaji Al-Qurannya, mau mengaji hadisnya. Nah, itu namanya kita menyerah, pasrah. Bukannya pasrah tapi tanpa ada bukti usahanya, tidak mau ngaji, tidak mau tahu Al-Quran, nggak mau tahu hadis. Pasrah seperti itu tidak sesuai dengan Islam itu sendiri. Itu para saudara. Terus kita serempetkan tentang masalah urusan bid'ah para saudara. Banyak sekali orang itu yang takut dengan bid'ah, ataupun sedikit-sedikit membid'ah-bid'ahkan. Nah, ini jadi viralnya di media kan seperti itu. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Nah, itu para saudara. Nah, saya ini ingin menyampaikan dasar hukumnya bid'ah saja ya. Saya nggak mau menunjukkan bid'ah seperti ini bid'ah enggak. Karena kita ini berada di Indonesia. Indonesia itu adalah maksudnya negara yang bertoleransi antara sesama agama. Itu juga kita harus bertoleransi, jangan saling menyalahkan. Nah, seperti itu Pak Saudara. Nah, adapun akidah, keyakinan, ya kita praktekkan sendiri.
Apabila ingin orang itu ngikutin seperti kita, maksudnya seperti yang Anda pahami, ya diajak ngaji. Jangan ditudingin ini bid'ah, ini bid'ah. Ya, itu kurang pas, Pak. Diajak ngaji aja cukup, ngaji Al-Quran hadis. Nanti setelah mereka ngaji Al-Quran hadis, nanti dia akan tahu bid'ah seperti apa. Kan seperti itu. Nah, saya menjelaskan hukumnya ya. Bid'ah itu hukumnya itu seperti ini, dasarnya begini. Saya insya Allah ada 5 yang saya pahami dan saya hafalkan. Yang pertama ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi gemeteran. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, man ahdasa fi amri nahada malaysa fihi fahuwaradun. Kata Rasulullah, barang siapa yang mencampuri di dalam urusanku ibadah, maka amalan itu tertolak. Maksudnya di dalam urusan ibadah itu tentang urusan ibadah. Maksudnya di dalam urusan ibadah, yang mencampuri di dalam urusan ibadah. Kalau itu tidak berkaitan dengan urusan ibadah, itu bukan bid'ah. Seperti itu. Nah, nanti kalau saudara ingin tahu bid'ah yang mana ya, setelah mengaji baru tahu. Itu dasar yang pertama. Yang kedua, yaitu di hadis apa ini namanya, hadis qudsi ya, yang difirmankan oleh Allah tapi tidak tercantum di Al-Quran, yang bunyinya, Allah amalan li sahibi bid'ah hatta yada'a bid'ah. Nah, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak amalan yang bercampur dengan bid'ah. Itu disampaikan oleh Rasulullah seperti itu. Sehingga ditinggalkan bid'ah itu. Nah, baru amalannya akan diterima. Itu dasar yang kedua.